Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, di video ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal prediksi dan latihan KSM kompetisi sains madrasah untuk mata ujian fisika jenjang madrasah aliyah. Oke, kita akan baca dulu soalnya. Air Zam-Zam merupakan air yang memiliki sejarah dalam peradaban Islam. Salah satu metode untuk mengetahui keaslian dari air Zam-Zam serta untuk mencegah pemalsuan adalah dengan menganalisis karakteristik listrik dari air tersebut. Dalam hal ini yaitu hambatan jenisnya. Salah satu metode paling konvensional untuk mengetahui resistansi, resistansi itu hambatan, dari suatu bahan tanpa menggunakan multimeter adalah dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie tahun 1833 dan disempurnakan oleh Sir Charles Wheatstone tahun 1843. Diketahui suatu desain rangkaian jembatan Wheatstone berikut. Oke, itu ada rangkaian jembatan Wheatstone ya. Materi jembatan Wheatstone ini mestinya dipelajari oleh teman-teman di kelas 12 ya. Materinya ada di distrik dinamis. Diketahui L1 10, L2 30, dan R-nya 2700, maka hambatan jenis air Zam-Zam jika luas permukaan elektroda yang berinteraksi adalah 0,00117 meter kuadrat dan jarak antar dua elektroda adalah 0,009 meter. Oke, jadi di soal ini itu kita sedang diperlihatkan soal untuk mengukur keaslian air Zam-Zam dengan menggunakan metode yang cukup konvensional yaitu metode jembatan Wheatstone ya. Dan kita akan mengukur hambat jenis dari elektroda yang dipakai di sini. Nah, sekarang kita akan sedikit mereview dulu apa sebenarnya jembatan Wheatstone itu ya. Jadi kita bisa buat rangkaian yang lebih sederhana dari rangkaian ini. Jadi rangkaiannya akan seperti ini. Nah, rangkaian jembatan Wheatstone itu biasanya digambarkan seperti ini atau bisa juga dalam bentuk yang lain. Oke, kita akan coba menganalisis dari gambar yang cukup mudah dipahami dulu yaitu gambar ini ya. Jadi misalkan kita punya di sini R1, kemudian di sini R2, di sini R3, di sini R4 dan yang di tengah adalah R5 seperti ini. Maka kalau misalkan nanti nilai dari rangkaian atau hambatan ini kita ukur tegangannya atau kita ukur arusnya yang melalui R5 ini ya. Jadi kalau kita ukur arus yang ada di sini dan misalkan nanti arusnya itu terukur nilainya 0 ya. Jadi gampangnya seperti ini. Ini ada A, ini ada B. Nah, suatu saat kita bisa ubah-ubah nih ya. Biasanya salah satu ubah R-nya dengan menggunakan potensiometer. Jadi R-nya bisa diubah-ubah. Misalkan R3 ya, ini kita ubah-ubah seperti itu. Jadi R3-nya kita menggunakan variabel resistor. Maka dengan mengubah-ubah R3 nanti kita akan mendapatkan nilai VAB ya, tegangan di antara titik A dan B itu 0. Nah, caranya ya kita coba-coba nilai R3-nya. Nah, artinya kalau VAB 0 berarti tidak ada arus yang lewat AB kan. Jadi IAB-nya itu sama dengan 0. Tidak ada arus yang lewat sini. Nah, karena tidak ada arus yang lewat sini, maka R5-nya tidak terpakai. Nah, jadi R5-nya bisa kita abaikan kalau tidak ada arus. Nah, R5-nya bisa hilang atau bisa kita abaikan. Lalu pertanyaannya, kapan atau bagaimana kondisinya supaya VAB-nya sama dengan 0 atau IAB-nya sama dengan 0? Ternyata nilai VAB sama dengan 0 atau IAB sama dengan 0 itu kita bisa peroleh jika nilai perkalian antara hambatan yang saling berhadapan R1 kali R3 itu nilainya sama dengan R4 dikalikan R2. Jadi yang saling berhadapan kalau kita kalikan nilainya sama dengan 0 ya. Nilainya sama. Untuk bagaimana mendapatkan nilai R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, teman-teman bisa lihat di playlist untuk Fisika SMA kelas 12 ya. Di sana saya sudah membuat video tentang jembatan Wheatstone secara lengkap ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan persamaannya dan seterusnya sudah kita bahas sehingga kita dapat persamaan yang R1 kali R3 itu sama dengan R2 kali R4. Ini dulu yang akan kita pakai pada soal ini. Lalu prinsip ini yang akan kita pakai untuk menjawab pertanyaan yang ada di soal tentang jembatan Wheatstone ini. Jadi caranya adalah ini sebenarnya sama aja rangkaiannya ya. Jadi rangkaian yang kita gambar di atas ini yang bentuknya seperti belak ketupat itu juga bisa diubah nih seperti ini ya. Bisa diubah menjadi rangkaian seperti ini. Nah ya, jadi rangkaiannya sama ini seperti ini. Kalau kita lihat nih cabangnya, ini ada cabang. Di atas itu R1, kemudian di sini adalah R4, yang ini adalah R5, yang sebelah sini R2, yang sebelah sini R3. Jadi sama persis ya rangkaiannya. Ini A, ini B juga. Ya, jadi
rangkaiannya bisa kita ubah bentuknya, kita tinggal mengubah bentuknya aja seperti ini ya, karena ini penghubungnya adalah kawat atau kabel. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang sama, di mana nih R di sini adalah R2 kan, sama. Kemudian R yang ada di sini, yang ada di elektroda ini adalah R1. Kemudian galvanometer di sini adalah R5. Kemudian yang kabel atau kawat ini kita masih pakai L ya. Kenapa pakai L? Kita akan bahas berikutnya ya. Ini L1 dan L2 itu adalah yang di sini R4 dan R3 ya. Lalu kenapa di sini menggunakan R lalu di sini pakainya L ya? Karena hambatan dan panjang itu sebanding. Jadi kalau kita perhatikan kawat yang ada di bawah sini, jadi kita gambar kawatnya ya. Oh, bukan digambar, maksudnya diberi tanda ya. Ini kawatnya ini. Kawatnya ini kan sebanding dengan panjangnya. Kenapa sebanding? Karena kita tahu persamaan hambatan pada penghantar, yaitu R sama dengan Rho dikali L per A ya. Kita gunakan persamaan ini, bahwa hambatan itu nilainya sama dengan Rho. Rho di sini adalah hambat jenis dikalikan L dibagi dengan luas penampangnya. Oke, sekarang kita baru menghitung nilai yang ada di soal ini. Kita masukkan angkanya ya. Maka kita kalikan dulu yang berhadapan ya. Jadi kita anggap ini yang untuk air zam-zam itu misalkan R-nya di sini ya. Sebenarnya kan elektroda ini. Kita gambar di sini aja biar mudah. Kita misalkan ini adalah RZ atau R air zam-zam ya. Jadi supaya dia bisa memenuhi jembatan Wheatstone atau terjadi kesetimbangan, berarti RZ kita kalikan dengan yang berhadapan, berarti ini R2 di sini ya. Dikalikan R2 misalkan sama dengan R yang atas ini, R dikalikan dengan R1 ya. R1 itu yang di sini. Bentar, kita tulis dulu ya. Misalkan kawat ini punya hambatan R1, yang di sini adalah R2, kemudian di sini R. Jadi ini sama aja nih. Ini RZ, R1-nya menjadi RZ, kemudian R2-nya menjadi R, kemudian R ini R4-nya menjadi R1, kemudian R3-nya menjadi R2. Itu sama aja, tinggal mengubah indeks aja. Maka kesetimbangan akan dipenuhi jika RZ dikalikan R2 itu sama dengan R1 dikalikan R. Nah, tinggal dimasukkan. RZ itu persamaannya adalah Rho zam-zam ya dikalikan LZ dibagi dengan AZ. Jadi luas yang ada di elektroda yang menempel di air zam-zam dikalikan R2. R2 itu kan Rho dikalikan L2 dibagi dengan A. Ingat, Rho-nya di sini beda ya. Rho yang ini adalah Rho kawat yang bawah. Kemudian sama dengan nilai R-nya diketahui di soal itu 2700. Kemudian yang R1-nya sama Rho. Ini Rho yang sama dengan di L2 dikalikan L1 dibagi dengan A. Nah, maka yang Rho ini bisa kita coret, yang A ini bisa kita coret. Maka sebenarnya kita cukup menuliskan L sama L aja ya. Ini kenapa kita tulis lengkap supaya tahu asal-usulnya seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan untuk Rho zam-zamnya dicari. Ini berarti Rho zam-zam, hambat jenis air zam-zam, dikalikan LZ-nya adalah 0,009 meter ini di sini ya. Kita akan ubah dia ke dalam penulisan gini aja, 9 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dibagi dengan luasnya adalah 0,000117 atau kita buat 1,17 kali 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4 min 4 sama dengan 2007. Oh, masih dikali L2 ya. Kita masih harus mengalikannya dengan L2 30 cm. Jadi 30 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan, oke, kita sepertinya harus agak bergeser ke kiri. Sama dengan yang sebelah kanan ada 2700, kita ubah 27 kali 10 pangkat 2 ya supaya memudahkan perhitungan aja, dikali dengan L1-nya adalah 10. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 2. Oke, tinggal kita lakukan coret-mencoret ya. Jadi ini 10-nya kita coret dengan 30, dapat 3, 10 pangkat min 2-nya akan habis. Kemudian kita bisa coret 27-nya dengan 9, 9 dengan 27, kita dapat 3. Berarti kita bisa tulis untuk Rho zam-zamnya adalah Rho Z sama dengan, oh, 3-nya masih bisa dicoret ini ya. 3 ini kita coret dengan ini. Habis berarti Rho zam-zamnya sama dengan 10 pangkat 2 dikalikan 1,17 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan yang ini 10 pangkat min 3 ya.
Berarti rho zam-zamnya sama dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 itu 10 pangkat min 2. Kemudian min 2 dibagi min 3 ya. Min 2 dibagi min 3 jadi min 2 plus 3. Jadi jawabannya adalah 11,7 ohm meter. Karena rho ya, 11,7 ohm meter ya. Jadi di sini cara mendapatkannya adalah 1,17 dikali 10 pangkat minus 2 kan. Dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Nah, minus 2 dibagi minus 3 itu 10 pangkat 1. Jadi 1,17 kali 10 jadinya 11,7 ohm meter. Nah, jadi seperti itu ya. Soal ini berkaitan dengan soal jembatan Wheatstone. Nanti teman-teman bisa gali lagi lebih lanjut untuk materi dasarnya ya. Bagaimana cara mendapatkannya. Silakan cari di playlist yang Fisika SMA kelas 12. Oke. Pada video kali ini kita bahas tentang air zam-zam ini. Kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menyelesaikan atau sudah melihat video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.